Kedudukan anak di dalam Al-Quran itu bagaimana? Sebetulnya banyak yang menjelaskan tentang anak itu di dalam Al-Quran dan bagaimana cara mendidiknya itu di Al-Quran itu tuntas sebetulnya. Jadi kalau mau lihat bagaimana Luqman mendidik anak itu terdapat pada surat Luqman misalnya ayat 12 dan seterusnya. Lebih detail lagi itu misalnya walaupun itu tersirat itu surat Yusuf itu detail banget. Bahkan cara memanggil anaknya itu diatur di situ. Tidak sembarang memanggil. Karena dari panggilan nanti ada kasih sayang, ada penghormatan, ada penghargaan yang akan berimplikasi kepada bagaimana sikap anak kepada orang lain. Ya. Nah ini cara mendidik orang itu sempurna, lengkap. Hanya kita mungkin yang cenderung membuka referensi yang lain, ya, bukan berpedoman kepada Al-Quran. Di sini. Bagaimana kedudukannya? Bapak Ibu nanti surat At-Taghabun. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu indahu ajrun 'adzim. Ayat ini menerangkan anak itu ada yang menjadi musuh, tapi ini juga kita minta sendiri. Sebelum kita menikah, kemudian menikah yang kita minta anak. Artinya kita juga harus siap-siap diberikan musuh sesuai dengan permintaan kita. Kemudian ayat 15-nya, sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan, ujian, baik anak yang pintar, yang solih, maupun yang mohon izin agak beringas, ya, yang sering menjengkelkan, semua itu adalah ujian, cobaan dari Allah. Nah kalau cobaan itu berarti ujian dari Allah bisa meningkatkan kualitas kita jika lulus menghadapi ujian itu. Karena ini ada anak yang solih, itu yang kita minta. Pak, bedanya kan baik itu, solih itu kan juga baik. Bedanya antara baik itu kan ada 5. Thayyib, kemudian khair, ma'ruf, ihsan, solih. Iling Pak, yang pertama tadi apa? Thayyib. Di sini ada Bang Thayyib yang jarang pulang. Pulang ya, sudah mulai pulang. Thayyib, khair. Loh, jangan-jangan sedikit Pak Thayyib kenapa? Tidak ada ya? Ada. Oh belum datang. Oh belum. Thayyib, khair, kemudian apa kita? Ma'ruf, ihsan, solih. Nah, disebut solih itu jika kemudian keempat ini ada semua Pak. Thayyib itu berarti menyangkut fisik. Bagaimana kabarnya Thayyib? Berarti sehat. Secara fisik ini baik kondisinya. Ada ayat makanlah, hai manusia, makanlah yang halal dan yang baik. Yang baik itu yang halal itu belum tentu baik, benar ya? Panjenengan sudah punya kolesterol tinggi tapi makan gulai cukup banyak, berarti dia halal tapi belum tentu baik. Pernah jenengan mari mangan lontong kikil pakai mari minum rada biyen.
Nah, itu tandanya sering ya. Nah, itu berarti itu ya. Jadi begitu. Ini berarti menyangkut fisik, menyangkut. Nah kemudian kalau khair itu sudah menyangkut sifat. Khair itu sifat. Jadi kalau sifat itu berarti jujur, ya kan? Amanah itu khair, itu menyangkut sifat. Sabar itu khair. Khair. Nah kemudian ma'ruf itu bagaimana? Ma'ruf itu sudah menyangkut laku, perilaku. Jadi kalau dia hanya sabar itu berarti khair, tapi kemudian dia dilukai orang tidak membalas, itu sudah ma'ruf. Itu sudah laku, sikap. Kalau ihsan bagaimana? Semua ini dilakukan karena Allah, itu ihsan. Nah ketika keempatnya ini ada, itu nanti akan lahirlah anak soleh. Yang dikehendaki oleh Nabi Ibrahim dan kita semuanya adalah soleh. Fisiknya sehat, dia memiliki perilaku yang baik dan itu betul-betul dilakukan. Yang kemudian dia lakukan itu karena Allah. Nah itu soleh. Nah kalau pertanyaannya begitu Pak, panjenengan kan satu sisi sebagai orang tua karena punya anak, tapi kan di sisi yang lain sebagai anak karena punya orang tua. Nah pertanyaannya dalam posisi kita sebagai anak karena punya orang tua, apakah kita sudah termasuk yang soleh Pak? Belum. Oh belum. Nah ini ya. Hah? Belum namanya belum soleh. Namanya belum soleh ya, ada namanya Pak Soleh gitu ya. Pak Soleh. Nah itu, jadi ini mengupayakan kita untuk mengarah ke sana. Nah sekali lagi itu ada cobaan, anak itu adalah cobaan, ujian. Namanya ujian bisa menghantarkan seseorang meningkat kelasnya dan bisa juga kemudian menjatuhkan dirinya, ya kan? Nah, kemudian dan wallahu indahu ajrun adzim, dan di sisi Allah lah pahala yang besar. Ada pahala besar pada semua itu. Nah, salah satu bentuk ujian itu adalah anak yang menjengkelkan kita. Nah, ini Pak, ini bullying yang tadi saya sebutkan. Ini bukan nasi kebuli, bullying. Ini Pak ya. Bullying itu berasal dari bahasa Inggris, maknanya bull. Berarti banteng yang suka menunduk. Pak, kamu saya banteng, kok mikirnya partai? Saya khawatir nanti kok menyebutnya partai. Jangan, karena tidak ada hubungannya dengan itu. Ya. Jadi bull itu adalah banteng yang suka menunduk dalam bahasa Inggris. Nah, ini yang terjadi dalam waktu Januari Juli, berarti hanya sekitar 7 bulan ya. Federasi Serikat Guru Indonesia itu mencatat ada 16 kasus. Tapi ingat Pak, satu kasus saja sudah banyak, karena nanti dampak dari bully itu banyak. Nanti apa? Jiwanya terguncang, pikirannya mungkin dan lain sebagainya. Nah, apa sih bully Pak? Ini yang sedang viral dan sempat viral itu misalnya di Jawa Barat, anak SMP kemudian dipukul dan lain sebagainya, dan teman-teman lingkungan sekitarnya ini tidak apa namanya, membiarkan aja, artinya membiarkan aja. Nah ini kan banyak terjadi. Nah, ini terjadi sekian banyak ini. Kalau yang terjadi itu anak panjenengan kira-kira Pak, yang dibully pir, kepingin ngamuk katanya. Tapi kalau kita ingin ngamuk ketika itu terjadi pada anak dan cucu kita yang dibully Pak, pertanyaannya, jika anak kita atau cucu kita yang membully Pak, kita ngamuk apa enggak? Hah? Ngamuk apa ngamuk? Ngamuk. Nah, ini bedanya. Ketika anak cucu kita dibully, kita marah. Tapi ketika posisinya membuli, wah, anak saya kuat. Ini persoalan. Begitu. Padahal ketika dibalik posisinya adalah itu anak cucu kita, itu yang nanti. Karena nanti Pak, dampak dari bullying itu anak tidak punya kepercayaan diri. Bayangkan tumbuh kembang tidak punya kepercayaan diri, mau melamar saja
nggak bisa saya, nanti pasti tidak diterima ini. Jadi dan punya kepercayaan diri di sini. Ya. Nah kemudian FSG ini juga mencatat jumlah korban perundungan, atau bahasa lainnya perundungan, ya. Di sekolah selama Januari sampai Juli itu 43 orang, yang terdiri dari 41 siswa 95,4%. Ya, guru itu juga loh Pak, ada. Dan kadang-kadang kita di grup Pak itu melakukan itu, membuli temannya gitu ya. Pernah misalnya di grup itu dibully, membuli apa dibully? Mungkin maksudnya itu adalah guyonan. Ya kadang-kadang kita tidak terasa bahwa orang yang kita gojlok itu, yang kita bully itu, kemudian ini ya, dia justru karena ada rasa dendam di dalam. Nah Pak, di Indonesia ini kasus bullying ini termasuk kelima di dunia. Kelima di dunia. Tanggalnya itu melansir dari studi program for International Student Assessment, Indonesia termasuk negara dengan kasus bullying terbanyak kelima di dunia. Kasus bullying di Indonesia dilakukan 41% pelajar berusia 15 tahun dalam 1 bulan. Indonesia berada di posisi kelima tertinggi dari 78 negara sebagai negara yang paling banyak murid mengalami kasus bullying. Nah nanti terjadinya di mana? Ini Pak, ada bullying itu fisik Pak, dipukul-pukul. Termasuk yang terjadi di kemarin yang terakhir di Lamongan itu terjadi bullying sampai kemudian mungkin kondisinya marah, gurunya juga ditusuk. Ini kan mengancam Pak. Ini bagi kita bukan anak kita mengizin. Kalau di lingkungan sekitar kita ada satu yang melakukan itu bullying misalnya terjadi, lalu kita biarkan toh bukan anak kita, alasan kita secara biologis bukan anak kita, tetapi status sosial itu anak kita semuanya. Karena kalau dibiarkan, bisa-bisa anak kita akan berkumpul dengan anak semacam itu, maka dia pun akan ikut menjadi komunitas di situ. Nah, ini kemudian menjadi penting. Maka satu pun melakukan itu sebisa mungkin kita punya tanggung jawab yang sama, sebagaimana kita juga orang tua harus mendidik anak-anak. Nah ini secara fisik, secara verbal bisa Pak. Kamu tuh kok kurus, gak makan Pak. Nah itu Pak. Atau mungkin Pak, ada yang belum tahu konteksnya anak tadi, ayat tadi belum punya anak, tapi ditanya terus. Itu apa gak sama dengan bully Pak? Pernah Pak jenengan Bu? Oh, kok manis yang kocornya? Anak sama Nuspiro, mohon doanya ya, saya belum punya anak. Wah, paling kurang jos jenengan. Sakit. Apa diganti atau mainnya itu? Jadi itu apakah kemudian tidak sama dengan bully? Berbeban Pak. Orang yang belum dikaruniai itu juga beban. Maka sebisa mungkin, makanya akhlak tertinggi itu Pak adalah yang bisa memahami perasaan orang lain. Jadi memahami perasaan orang lain itu adalah akhlak paling tinggi. Jadi kalau memang belum punya ya sudah didoakan saja. Tidak usah ditanya macam-macam, beban Pak ya. Padahal itu kita posisi punya anak sebagai ujian dari Allah. Tidak punya anak itu juga ujian, sama-sama ujian. Ada yang punya anak tidak berhasil masuk surga, tidak memperoleh kebahagiaan. Ada juga yang kemudian tidak punya anak tapi justru bisa masuk surga dulu. Jadi makanya masing-masing startnya itu sama. Bagi Allah itu adalah bukan yang punya anak dan tidak punya anak, tidak di situ. Adalah yang berhasil melalui ujian-ujian diberikan anak maupun tidak diberikan anak. Ya, itu juga bisa verbal terjadi. Nah, jadi tahan ya, tahan. Kemudian bisa saja sosial bullying terjadi. Dan sekarang yang lagi marah, apalagi tahun pemilu itu cyberbullying. Bukan keren sekali, bukan keren, tapi apa ya? Mengerikan. Ono calon presiden, wakil presiden ini dibully. Iya kan? Nah itu anaknya panjenengan misalnya siapa lah ya, kan tidak bisa. Kalau memang bukan pilihannya, ya sudah.
nggak usah dipilih gitu aja kan. Tapi yang dulu wajah ini katanya podo yang kabeh pilihan. Hah? Tahu lah. Iya, ini katanya podo pokoknya mesin tadi podo kami. Tujuh satu. Oh iya, nomor 7. Ustaz Diki alhamdulillah ya. Nah ini Pak, ini banyak sekali ya. Dan Bapak Ibu usahakan hati-hati dengan jari-jarinya. Jari-jarinya jangan sampai dengan jari-jarinya ini kemudian menghasilkan dosa untuk kita tanpa terasa. Mungkin lisan tidak, tapi jari ini kadang-kadang yang seharusnya banyak digunakan zikir justru berbalik. Ngetik, seret, tanpa kemudian dia dulu membuli dan agak hindari. Itu kalau posisi kita yang dilakukan semacam itu. Kalau memang tidak suka ya sudah, tidak usah dipilih. Jadi begitu. Nah, ini bullying Pak terjadi. Termasuk ghibah itu. Hah? Termasuk ghibah. Iya berarti masuk kalau verbal kalau tidak ada orangnya. Makanya hati-hati itu sama dengan kan kita tidak pernah tahu ya Pak posisi setiap orang itu karena manusia tidak ada yang sempurna. Jadi kita juga harus sadar bahwa kita juga tidak sempurna. Ya, maka mohon kepada Allah saja. Jadi ada pendapat Ustaz kalau itu secara pribadi itu ghibah. Tapi itu seperti Rocky Gerung itu merupakan dia membuli jabatannya bukan pada pribadinya. Oh iya. Ya kalau memang secara normatif dinilai itu gitu monggo gitu ya. Masing-masing kembali pada diri sendiri saja. Ya masing-masing. Membuli Fir'aun boleh nggak? Boleh. Nah itu di Al-Quran baru ada dijelaskan. Ya. Jabatannya. Tapi gimana membuli Fir'aun wis ka orangnya? Hanya untuk menjadi ibrah supaya kita tidak jatuh ke sana. Kemarin itu diskusi panjang. Ternyata ada satu ini, tapi ini guyonan ya ini ya, jangan diambil hati. Ternyata Fir'aun itu lebih religius. Loh kok bisa? Kok bisa religius? Ya karena dia menganggap diri sebagai Tuhan. Jadi lebih religius. Jadi perspektifnya di situ Allah. Tapi tidak ya Al-Quran tidak menunjukkan begitu. Nah ini Pak, sebetulnya Pak, bullying itu tidak hanya terjadi di era kita, tapi di zaman dulu sudah ada bullying itu. Jadi jangan dikira Al-Quran tidak membahas itu. Al-Quran ada. Coba ini saya baca terjemahnya saja ya. Ketika mereka berkata, sesungguhnya Yusuf, ini berarti surat Yusuf ayat 8 sampai 10. Ini kayaknya sudah menjadi pembahasan awal-awal, tapi karena materinya bullying, ini belum detail dulu menyangkut bullying di sini. Sesungguhnya Yusuf dan saudara kandungnya Bunyamin lebih dicintai oleh ayah kita daripada kita sendiri. Padahal kita ini adalah satu golongan yang kuat. Sesungguhnya ayah kita adalah dalam kekeliruan yang nyata. Bapak Ibu, ini berarti berbicara tentang Yusuf dan saudara-saudaranya. Masih ingat jumlahnya berapa? Yusuf bersaudara? 12. 12 ini kan orang-orang hebat Pak. Yang nanti muncul Yahudi itu ya dari golongan sini semuanya. Nabi apa namanya? Lut. Para nabi itu lahir dari sini loh Pak. Jadi makanya disebut sebagai Bani Israel. Ya. Bani Israel. Israel itu ada yang mana sebagai Israel yang melakukan perjalanan malam. Ya Nabi Yakub itu. Jadi di situ ada, ya. Nah itu anaknya 12, termasuk Nabi Yusuf dan Bunyamin. Nah kemudian yang rapat itu adalah 10 orang. Apa yang dikatakan dari dialog itu? Bunuhlah Yusuf, ya. Atau buanglah dia ke suatu daerah yang tak dikenal, supaya perhatian ayahmu tertumpah padamu saja, dan sesudah itu hendaklah kamu menjadi orang-orang yang baik. Ini sudah merencanakan untuk bullying.
Tidak sekedar bully, tapi membunuh secara fisik. Mental juga demikian. Ya. Seorang di antara mereka berkata, janganlah kamu bunuh Yusuf, tetapi masukkanlah dia ke dasar sumur supaya dia dipungut oleh beberapa orang musafir jika kamu tidak berbuat. Jadi Pak, setan itu biasanya ada 10 orang rapat Pak. Kalau 9 menyatakan kita melakukan kejahatan ini, kita merampok, kita membunuh ini misalnya Pak, maka setan itu Pak, iblis itu dia akan bekerja keras untuk menggulkan yang satu itu pasti satu. Walaupun ada satu yang kemudian menentang. Ya, karena ini suara terbanyak. Tapi sebaliknya, ketika satu ini mengajak yang baik, ya, atau 9 mengajak yang baik, satu mengajak durhaka kepada Allah, maka yang namanya iblis akan bekerja keras supaya kebaikan yang akan dilakukan itu gagal dilakukan. Jadi itu Pak bedanya Pak. Kalau ada orang mau berbuat jahat, yang namanya iblis bekerja keras untuk sukses kejahatan ini, tapi ketika banyak orang berbuat baik, ya, maka iblis akan bekerja keras untuk menahan. Ya. Nah, ini tapi kehendak Allah satu itu menang Pak usulnya ini. Janganlah kau bunuh Yusuf, tapi buanglah ke sumur saja. Tapi sebelum dimasukkan ke sumur kan dilucuti lagi. Itu namanya dalam konteks sekarang itu bullying. Konteks sekarang. Berarti Al-Quran membahasnya ya? Membahasnya. Lah pertanyaannya kenapa kok bisa dilakukan demikian? Pak, ini yang kemudian apakah ada sinyal bahwasanya ada kekeliruan di dalam mendidik di keluarga itu sehingga akan terjadi semacam itu? Nah, ternyata mungkin gara-gara ada kasih sayang yang lebih terhadap anak ini menyebabkan iri kepada yang lain sehingga terjadinya bullying semacam itu. Maka Bapak Ibu ternyata memang bisa saja terjadinya bullying itu karena iri hati. Ya kan? Karena iri hati itu sangat bisa. Ya. Penyebab faktor terjadinya bullying